Terima kasih, terima kasih Yesus, sebab Engkau baik. Kami mengucap syukur atas kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih, sebab Engkau yang layak disembah. Engkau saja yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, kami mau dekat dengan-Mu. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu, bersekutu dengan-Mu, Tuhan. Kami mau intim dengan Engkau. Kami mau melekat padamu Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Terima kasih, terima kasih, Engkau baik. Oh, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu. Oh, kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab tak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami. Oh, terima kasih Yesus, sebab Engkau Bapa yang baik, Kau yang layak kami sembah selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami Engkau kudus, Kaulah kerinduan kami, Kaulah yang kami nantikan. Hati kami haus akan Engkau. Oh Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebab Engkau yang layak dipuji, kami ucap syukur. Sebab Engkau baik. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di
dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Shalom warga kerajaan. Kata yang tidak boleh hilang dari kehidupan orang percaya bagi saya adalah kata ini, hikmat. Kenapa hikmat menjadi sangat penting dalam kehidupan kita? Karena hikmat akan menuntun kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Yang dibutuhkan bagi kita sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang Kristen, apapun pekerjaan kita hari ini, saya cuma mau katakan bukan hanya sekedar sebuah kesetiaan, tetapi juga kita membutuhkan yang dikatakan hikmat ilahi.
Kenapa hikmat ilahi menjadi begitu penting? Karena dalam pertimbangan hikmat ilahi tidak ada pelayanan yang remeh. Tidak ada hal yang bisa dianggap sederhana. Dalam penilaian hikmat ilahi, maka segala sesuatunya itu menjadi penting. Bahkan tidak ada pekerjaan yang sulit yang tidak bisa diselesaikan. Dalam pemahaman hikmat ilahi, segala hal yang tidak mudah bisa menjadi mudah. Segala hal yang sulit itu bisa menemukan jalan keluarnya. Karena saya dan saudara butuh hikmat. Hikmat inilah yang terus akan menuntun kehidupan kita untuk berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Karena bagi orang lain, kehilangan mata kapak mungkin perkara yang kecil, seperti cerita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6. Saudara, bagi banyak orang kehilangan mata kapak itu adalah hal yang biasa saja, bukan hal yang luar biasa. Mungkin perkara kecil dan bahkan seharusnya tidak memerlukan mujizat dari seorang nabi besar bernama Elisa. Tapi kita perhatikan di sini, karena hikmat ilahi, Elisa melihat ada sebuah rasa tanggung jawab dari si pengguna kapak tersebut terhadap pemilik kapak itu, maupun terhadap pekerjaan yang sedang dilakukannya. Makanya ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7, Elisa menolong orang tersebut. Dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 dikatakan, dan terjadilah ketika seorang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya ke dalam air. Lalu berteriak-teriaklah ia, wahai tuanku, itu barang pinjaman. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Lalu katanya, ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Hikmat ilahi kembali dinyatakan bukan hanya ketika Elisa menolong orang tersebut, tapi hikmat ilahi kembali dinyatakan ketika Elisa menolong seorang raja Israel dan Raja Yoram yang akan menghadapi musuh mereka, yaitu Aram. Apa yang Elisa lakukan? Yang Elisa lakukan dalam ayat yang ke-8 dan ke-10 adalah Elisa membocorkan niat jahat dan strategi Raja Aram menghadapi pasukan Israel kepada Raja Yoram. Dalam hal ini kita belajar bahwa hikmat Tuhan menuntun kita untuk melihat hal-hal yang tidak dilihat oleh banyak orang. Hikmat ilahi ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki keintiman dengan Tuhan. Hikmat ini diberikan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan mencari Tuhan. Mereka bukan sekedar melayani biasa. Mereka melayani Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Kesetiaan yang mereka punya. Karena hikmat itu juga menuntun mereka dari dalam. Untuk mereka terus bergerak pada apa yang Tuhan rindukan terjadi. Yang pertama tadi Elisa menolong orang tersebut. Yang kedua membongkar atau membocorkan niat jahat dan strategi daripada Raja Aram. Dan yang kedua adalah Elisa meminta Tuhan membuka mata iman dan bujangnya yang ketakutan akan kepungan musuh yang dahsyat. Saudara, hikmat ilahi akan membukakan mata rohani kita. Hikmat ilahi membuat kita menjadi peka apa yang terjadi ke depan. Di tengah-tengah situasi orang sedang bingung menghadapi bagaimana mengatasi kebutuhan hidup. Tapi mata rohanimu akan mudah melihat cara Tuhan bergerak bila hikmatnya memerintah kita. Bukan dari luar tetapi dari dalam. Sehingga dari dalam kita keluar mata air kehidupan. Di mana orang bisa merasakan Tuhan lewat semua hal yang Anda dan saya kerjakan. Nah, pada waktu Elisa meminta Tuhan membuka mata iman dan bujangnya yang ketakutan ini. Dengan iman anak-anak Tuhan melihat bahwa Tuhan mereka jauh lebih besar. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada musuh terhebat sekalipun. Waktu engkau melihat dengan mata iman, saudara akan melihat semua persoalanmu menjadi kecil. Engkau akan melihat Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, melampaui segala persoalan, melampaui segala pergumulan dalam kehidupan saudara. Dan yang berikutnya,
Elisa menaklukkan musuh Israel tanpa menggunakan kekerasan. Dan juga berhasil meredam usaha mereka untuk mengganggu Israel. Pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23. Dengan strategi itu ia menggiring mereka masuk ke dalam pengepungan tentara Israel. Lalu Elisa membuat pasukan Aram itu berhutang nyawa dan budi kepada Raja Israel. Fakta yang harus Anda dan saya sadari saat ini adalah tidak banyak orang mau menggunakan hikmat ilahi untuk memecahkan persoalan-persoalan mereka. Mereka hanya berpikir bahwa berdoa saja cukup, memuji menyembah Tuhan saja cukup, datang beribadah dan melayani Tuhan itu sudah cukup. Tapi mereka lupa bahwa mereka harus menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Supaya hikmatnya, yaitu sumber hikmat, Yesus Kristus itu sendiri memerintah dari dalam keluar. Menuntun Anda dan saya untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Voice of victory ini menjadi satu kemenangan bagi Anda dan saya. Kita disebut menang bukan karena apa yang kita kerjakan. Kita disebut menang karena pernyataan hikmat ilahi yang bergerak dengan begitu besar lewat kehidupan saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda dan saya. Dan biarlah hikmat ilahi menuntun kita setiap saat. Membuat kita menjadi peka akan situasi dan keadaan. Membuat mata rohani kita melihat lebih besar lagi apa karya Tuhan yang akan Tuhan kerjakan. Membuat Anda dan saya bisa memahami maksud dan tujuan Tuhan. Sehingga hikmat ilahi menuntun kita senantiasa berjalan dalam janji-janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.